Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Pada video kali ini, aku akan ngeposting cerita Ku Kembalikan Uangmu Mas di part 28. Ya udah deh, daripada berlama-lama dan kalian pun penasaran sama cerita selanjutnya, kita baca aja ya. Jangan di skip ya teman-teman. Makasih. Selamat membaca. Ku Kembalikan Uangmu Mas bagian 28. Jangan khawatir, Irsyad pasti mau membantu. Tante Lisna tersenyum sambil mengambil gawainya. Aku merasa tak enak, apalagi Alisa berkata papanya itu tidak akan keberatan membantuku. Assalamualaikum Irsyad, sedang apa kamu? Tanya Tante Lisna. Aku memasang wajah bingung dan tak enak bila mengganggu pekerjaannya. Sedang bekerja, Ma. Sedang sibuk kamu? Ya begitulah. Oh, Mama pikir kamu bisa pulang sebentar karena ada Yuni di sini, kata Tante Lisna sambil mengulas senyum. Yuni, ada apa dia di sana? Ada perlu dengan kamu. Kamu bisa nggak pulang? Oke, Irsyad beresin dulu pekerjaan. Klik, Tante Lisna mematikan gawainya. Dia kembali mengulas senyum padaku. Nah, dia nggak sibuk kan? Kok bisa Tante, padahal katanya tadi dia sibuk? Aku merasa tak enak. Bisa jadi kamu seseorang yang penting buatnya, dia terkekeh. Ah, Tante ini bicara apa sih? Aku tersenyum gak jelas sekaligus malu. Mana mungkin bos sepertinya menyukai aku. Lagian, aku hanya mau fokus pada perceraian dan tak mau memikirkan hal lain. Jikapun untuk lepas dari Mas Hamdan sangat sulit, aku masih dihinggapi rasa takut berumah tangga. Membayangkan mertua sekejam Ibu Rowina dan ipar yang julid seperti Ambar membuat kepalaku sakit. Tante suka sama kamu, Yun. Kamu apa adanya dan polos. Tidak neko-neko dan banyak gaya. Kamu juga mengasuh anak yatim. Alangkah bahagianya bila Hamdan bisa tinggal dengan anak yatim dan menyayanginya, kata Tante Lisna mengelus lenganku. Aku merasa gak enak. Apa maksudnya dia berkata itu? Maaf, saya nggak ngerti maksud Tante. Kalau ditanya saya juga suka dengan Tante dan Alisa. Maksudnya semoga kamu bisa mempertimbangkan Irsyad untuk jadi pengganti suami kamu nanti, ucap wanita paruh baya itu jujur. Aku menelan salivaku karena dia terlalu jujur. Aku terdiam dan merasa tak enak. Maaf karena Tante terlalu jujur, tetapi Tante takut saja akan ada lelaki lain yang nantinya mengisi hati kamu. Kamu wanita yang unik dan Irsyad mungkin sulit mendapatkannya. Iya, saya minta maaf Tante, namun saya juga belum tahu perasaan saya dan perasaan Pak Irsyad seperti apa. Saya nggak mau terburu-buru. Tidak akan terburu-buru karena kalian saling mengenal saja dulu. Irsyad pasti punya rasa sama kamu. Tante jamin, ujar mamanya penuh keyakinan. Aku hanya tersenyum kecut mendengarnya seakan tak percaya. Kamu lihat saja nanti, sambung Tante Lisna lagi. Beberapa saat kemudian mobil Pak Irsyad datang. Dia turun dari mobil dan aku merasa tak enak. Rasanya sudah campur aduk. Yuni, sudah lama datang, katanya mengulas senyum. Iya. Yuni bantuin Mama masak kue. Enak-enak semua kue yang dimasaknya. Kamu mau coba? Sini duduk, perintah sang Mama. Pak Irsyad menurut dan duduk di depanku. Nek, ayo kita ke dalam dan biarkan saja Papa berbicara dengan Tante Yuni, kata Alisa. Ya udah, kami ke dalam dulu dan kalian bicarakan masalah kalian. Tante Lisna masuk ke dalam rumahnya, diikuti Alisa. Sekarang tinggal aku dan Pak Irsyad saja. Aku merasa canggung karena Tante Lisna secara terang-terangan menjodohkan aku dengan pria di depanku. Bagaimana bila dia tak mau dan tak berkenan? Maafkan saya, Pak.
Bapak terpaksa pulang karena ulah saya. Ah tidak, saya memang sudah selesai bekerja. Ada apa Yun? Katanya dengan lembut. Saya mau bertanya tentang Mas Hamdan, Pak. Oh, suami kamu itu, dia berkata dengan sedikit ketus. Iya, saya minta tolong sama Bapak. Siapa wanita yang dekat dengannya? Saya mau bertemu dan berkomunikasi. Mungkin akan ada bukti selanjutnya. Kamu sudah mendaftarkan perceraian? Iya, saya sudah mendaftar dengan rekomendasi pengacara yang Bapak berikan. Kataku padanya, wajahnya terlihat cerah. Bagus, bagaimana kata pengacara itu? Aku harus mencari bukti sebanyak-banyaknya. Saya akan memberikan identitasnya. Besok kamu ke kantor. Saya akan suruh sekretaris saya mencari dulu datanya, kata Pak Irsyad. Terima kasih Pak, ucapku. Aku sedikit canggung teringat Tante Lisna yang menjodohkan aku barusan. Aku mendukungmu bila itu sudah jadi keputusanmu. Semoga setelah ini kamu bahagia. Aku hanya mengangguk, tak berani menatapnya lagi. Nah, ini kamu cobain makanan buatan Yuni. Tante Lisna tiba-tiba menyela. Wah, kayaknya enak Ma. Pak Irsyad mengambil sebuah onde-onde. Manisnya pas. Kalau Yuni sering main ke sini, kamu gak marah kan? Tanya Tante Lisna. Pak Irsyad melirikku, aku salah tingkah. Enggak, kamu main ke sini dan temani Alisa, aku senang. Yun, makanan kamu enak. Iya, terima kasih Pak. Saya juga mau mengambil barang dari pabrik dalam waktu dekat. Kataku sekalian membicarakan pekerjaan. Wah, toko kamu sepertinya laris ya Yun. Alhamdulillah Pak. Esok harinya aku datang ke kantor Pak Irsyad ditemani Rosita. Aku mau melihat data pribadi wanita yang menjadi simpanan Mas Hamdan. Biar ada bukti-bukti di samping menunggu videonya. Karena sampai sekarang Wira dan teman-teman memantau, belum ada bukti konkret hubungan gelapnya. Belum ada bukti valid berupa rekaman yang bagus untuk dijadikan bukti. Yuni, kata Mas Hamdan saat aku hendak menaiki lift di dalam kantor itu. Dia melihat sekitar dan menarik tanganku kasar. Ngapain kamu di sini, Yun? Sergahnya tak terima aku datang ke kantor ini. Aku menurunkan kacamataku. Aku tertawa sinis menertawakannya. Apa ini kantor bapakmu? Ucapku tenang. Rosita mengulum senyum mendengar tururku. Perkataanku barusan membuat Mas Hamdan kesal terlihat dari wajahnya. Apa maumu datang ke sini? Pulang sana. Aku peringatkan kalau ini bukan kantor nenek moyangmu. Aku berhak datang sesukaku, yang penting aku sudah ada janji dengan pimpinan. Datang ke istana negara saja diperbolehkan asal sudah buat janji dengan presiden. Mendengar ucapanku dia semakin kesal. Apa keperluanmu dengan Pak Irsyad? Kamu ada affair dengannya ya? Ingat Yuni, kamu itu masih istriku, sergahnya dengan sorot mata tajam. Aku hanya santai menghadapinya. Selamat siang Pak. Dua orang karyawan lewat dan menyapa Mas Hamdan. Karyawan wanita yang cantik-cantik. Siang, katanya membalas dengan ramah. Ternyata kamu suka tebar pesona juga di kantor. Gak perlu mengalihkan pembicaraan. Kamu ada apa dengan Pak Irsyad? Apa urusanmu? Aku sudah mendaftarkan perceraian kita ke pengadilan agama. Sebentar lagi undangan persidangan akan menghampirimu, kataku dengan santai. Aku tak akan datang dan akan menggulir ini sampai kamu membayar sesuai kesepakatan kita. Dia berkata ketus. Terserah, namun aku akan tetap bercerai darimu. Kau membuang-buang waktuku, Mas. Kau tahu aku ada kerja sama dengan Pak Irsyad karena aku adalah bos di kantorku. Bukan sepertimu yang hanya karyawan biasa. Aku membalas ketus juga perkataannya. Aku menekan tombol lift dan masuk bersama Rosita. Mas Hamdan tak mau kalah, dia juga ikut masuk. Aku mendengkus kesal, apa mau lelaki ini? Yuni, jangan macam-macam padaku, katanya mengancamku di dalam lift. Aku menelan salivaku, apakah dia mau menyakitiku? Apa maumu? Kau akan terima akibatnya bila kau melawanku, katanya. Lift berhenti dan terbuka, aku dan Rosita bergegas keluar dan dia juga keluar.
Aku berjalan bersama Rosita. Mas Hamdan masih mengikuti. Yuni, secara kebetulan Pak Irsyad sedang di luar ruang kerjanya. Aku menghubungi dia setelah aku sampai kantornya. Pak Irsyad, kataku. Mas Hamdan memasang wajah marah. Aku sempat meliriknya ke belakang. Ada apa, Pak Hamdan? Tanya Pak Irsyad. Tidak ada apa-apa, Pak. Hanya mau memastikan istriku selamat saja sampai bertemu Bapak, katanya namun terdengar seperti ejekan. Aku akan menjadi mantan istrimu, gak perlu banyak halu dan hadiri saja persidangan kita, kataku dengan penuh kebencian padanya. Dia mengeraskan rahangnya. Aku dan Rosita masuk ke ruangan Pak Irsyad, tak memperdulikan Mas Hamdan. Setelah kami di dalam, aku dan Rosita dipersilahkan duduk oleh Pak Irsyad. Pak Irsyad mengambil berkas di mejanya dan mendatangi kami yang duduk di sofa kantornya. Ini yang kamu minta, Yun, katanya memberikan berkas biodata karyawan. Aku melihat dan tertegun dengan foto wanita yang katanya ada affair dengan Mas Hamdan. Wanita yang cantik dan menarik, pantas saja Mas Hamdan tertarik olehnya. Terima kasih, Pak. Tak perlu sungkan, saya akan membantu sebisa saya. Yun, oh Mama titip salam katanya kamu diundang ke arisannya. Kamu cepat juga akrab dengan keluargaku. Pak Irsyad mengulas senyum. Aku melirik Rosita yang tersenyum menanggapi. Iya Pak, Bu Lisna orangnya baik sekali. Kamu jangan sungkan minta tolong. Insya Allah jika bisa membantu maka saya akan membantu sebisa mungkin. Kayaknya dia beneran suka sama Mbak Yuni, kata Rosita setelah kami keluar dari ruangan Pak Irsyad. Setelah kopian data pribadi kekasih gelap Mas Hamdan di masa lalu aku dapatkan. Aku masih harus cari bukti dan segera bertemu dengannya. Kamu ngomong apa sih? Terlihat dari tatapannya Mbak, kamu sepertinya juga ada rasa sama pria tampan itu. Kayaknya dia baik dan cocok denganmu. Rosita terkekeh sambil bercerita dan berjalan. Hus, jangan ribut, nanti didengar orang lain. Ups, maaf Mbak, aku ikutan senang sih, kata Rosita menutup mulutnya. Seorang wanita lewat di depanku. Wanita yang barusan aku lihat biodatanya. Wanita yang diduga pernah punya affair dengan Mas Hamdan suamiku. Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.